Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu atammanil akmalani 'alal mab'uts rahmatan lil alamin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma amma ba'd. Jemaah sekalian mulakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertatap muka ya, untuk mengkaji suatu ilmu yang mulia yaitu ilmu tauhid. Dan alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita sudah mengkaji setidaknya seperempat dari kitab tauhid. Dan insyaallah untuk seterusnya kita akan lanjutkan, kita akan bahas setiap babnya. Baik, barakallahu fiik. Tafadhal langsung. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullahu taala babu tafsir tauhid wa syahadati an la ilaha illallah. Bab kelima, tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Wa qaulullahi ta'ala ulaika alladhina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu. Al-ayah. Firman Allah Ta'ala, orang-orang yang disuruh oleh kaum musyrikin itu Firman Allah Ta'ala, orang-orang yang disuruh oleh kaum musyrikin itu juga berusaha untuk mencari jalan kepada Rabb mereka agar lebih dekat kepadanya. Al-Isra ayat 47. Wa qauluhu wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladzi fatarani. Al-ayat. Firman-Nya, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapak dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri terhadap segala sesuatu yang kalian sembah kecuali Dia yang telah menciptakanku. Zukhruf 26-27. Baik, barakallahu fiik. Baik, jamaah sekalian mulakan Allah Subhanahu wa taala, dalam bab ini al-muallif rahimahullah beliau ingin menjelaskan kepada kita akan makna kalimat la ilaha illallah. Di bab sebelumnya ya, beliau menjelaskan tentang keutamaan untuk berdakwah dengan kalimat la ilaha illallah, yang mana berdakwah dengan kalimat la ilaha illallah adalah dakwah yang pertama kali yang harus disampaikan. Sebelum kita menyampaikan salat ya, tentang hukum-hukum salat, hukum-hukum zakat, tentang masalah muamalah, pertama kali yang harus disampaikan oleh seorang dai adalah apa? Kalimat la ilaha illallah. Dia harus pahami esensi dari kalimat tersebut. Kemudian dia harus menjadi orang yang bertauhid. Setelah dia menjadi orang yang bertauhid dan menyempurnakan tauhidnya, maka dia memiliki kewajiban untuk berdakwah dengan apa? Tauhid, yaitu mendakwahkan tauhid. Kemudian dalam bab ini beliau rahimahullah ya ingin menjelaskan kepada kita akan makna kalimat la ilaha illallah. Kenapa demikian? Karena banyak sekali ya kaum muslimin yang mensalah artikan kalimat la ilaha illallah, sehingga apa? Sehingga memiliki naqs, memiliki kecacatan dalam masalah tauhid. Dan juga dalam bab ini ya, beliau ingin menyampaikan kepada kita bahwasannya ketika seseorang mengucapkan kalimat tauhid, mengakui bahwasannya Allah adalah satu-satunya zat yang berhak disembah, maka dia harus juga mengakui bahwasannya tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Tiada pelindung selain Allah. Tiada pemberi rezeki selain Allah. Dia harus menafikan itu semua. Ketika dia mengisbatkan, mengatakan Allah adalah Tuhanku, maka dia harus menafikan Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau rahimahullah ya, menuliskan judul Bab Tafsir Tauhid, bab tafsir at-tauhid wa syahadati an la ilaha illallah. Bab tafsir atau penafsiran dari tauhid dan syahadat, yaitu persaksian kalimat la ilaha illallah.
Kalimat la ilaha illallah jamaah sekalian mulakan Allah ya. Maknanya adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Karena pada hakikatnya adalah sesembahan di dunia ini sangat banyak. Ya. Ada orang yang menyembah Nabi Isa, ada yang menyembah patung, ada yang menyembah kuburan dan lain sebagainya. Akan tetapi sesembahan yang hak, yang benar adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimat la ilaha illallah itu kaitannya sangat erat dengan makna apa? Tauhid uluhiyah. Ingat kita sudah bahas berkali-kali tentang tauhid terbagi menjadi 3. Tauhid terbagi menjadi 3 bukan trinitas. Ya, sebagian orang mengatakan trinitas. Itu bukti bahwasanya dia tidak mendalami ilmu tersebut. Dia tidak bertanya. Tauhid terbagi menjadi 3 disebabkan apa? Disebabkan karena orang banyak yang salah paham tentang tauhid. Seperti halnya kaum musyrikin Quraisy. Mereka mengakui Allah adalah sang pencipta, akan tapi mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin mereka menyembah kepada Allah, akan tetapi mereka mengambil suatu tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu siapa? Patung-patung yang mereka minta, yang dimana patung tersebut mereka jadikan tempat untuk meminta. Mereka menjadikan patung tersebut tandingan bagi Allah. Dengan hal tersebut Allah tidak menghukumi mereka, tidak menjadikan status mereka sebagai muslim, walaupun mereka mengakui Allah adalah sang pencipta. Ini maka perlu dibedakan. Ada namanya tauhid rububiyah, ya, meyakini Allah adalah sang pencipta, pengatur alam semesta. Ya, kemudian uluhiyah, bahwasanya Allah adalah satu-satunya zat yang berhak disembah. Kemudian juga tauhid asma was sifat, yaitu tentang nama-nama Allah yang Allah tetapkan untuk dirinya, dan juga sifat-sifat yang Allah telah tetapkan untuk dirinya, dan juga nama-nama yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapkan untuk Allah, dan juga sifat-sifat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, tanpa mentahrif, memalingkan maknanya, tanpa mentaktil, ya, menghilangkan maknanya, tanpa mentasbih, ya, menyerupakan maknanya dengan makhluk, tanpa mentakyif, membagaimanakan, membayangkan makna dari nama dan sifat yang disampaikan oleh Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu makna dari tauhid asma was sifat. Jadi harus dibagi menjadi 3 agar orang tidak keliru. Dan juga kita sampaikan bahwasanya ulama-ulama terdahulu semisal Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Bukhari menuliskan kitabnya Kitabut Tauhid. Akan tetapi kitab tersebut maknanya adalah, maksudnya kitab tersebut berisikan tentang salah satu dari 3 tauhid yang kita sebutkan tadi. Contohnya pada zaman Imam Ahmad dan Imam Bukhari, mereka menyebutkan Kitabut Tauhid, ya, tapi isinya adalah tentang apa? Tentang asma wa sifat, membantah kaum zindiq, membantah kaum Mu'tazilah, ya. Kenapa? Karena pada zaman beliau banyak orang yang tidak, atau banyak orang yang memiliki kepemahaman yang keliru dalam hal tauhid asma wa sifat. Akan tapi di sini, ya, dalam kitab tauhid, ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menjelaskan kitab tauhid uluhiyah. Yang mana tauhid uluhiyah adalah inti dari tauhid. Yang mana tauhid uluhiyah adalah makna dari kalimat la ilaha illallah. Ketika seseorang, ya, sudah mentauhidkan Allah dengan tauhid uluhiyah sebenar-benarnya, maka tauhid rububiyah sudah pasti mengikuti, dan juga tauhid asma wa sifat juga pasti mengikuti. Maka makna yang benar dari kalimat la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Kenapa kita perlu sampaikan demikian? Karena sebagian kaum al-mutakallimun, ya, seperti Asy'ariyah dan lain sebagainya, memaknakan kalimat la ilaha illallah dengan makna yang lain. Ya, maksudnya kalimat la ilaha illallah, mereka katakan la khaliqa illallah, tidak ada pencipta selain Allah. Atau la qadira 'ala al-ikhtira', la qadira 'ala al-ikhtira' illallah, tidak ada yang mampu untuk menjadikan sesuatu yang baru atau membuat sesuatu yang baru kecuali
Allah, atau la mawjuda illallah, tidak ada sesuatu yang ada kecuali Allah. Itu adalah makna yang ditafsirkan oleh kaum al-mutakallimun, Asy'ari, ya Asy'ariyah dan sebagainya, Mu'tazilah ya. Maka ini perlu diluruskan. Kenapa? Kalau kita artikan kalimat la ilaha illallah, niscaya kita memasukkan kaum musyrikin Quraisy, kaum musyrikin Quraisy ke dalam apa? Ke dalam golongan kaum muslimin. Ya. Kalau misalnya kita artikan kalimat la ilaha illallah dengan makna tidak ada pencipta selain Allah, maka kita memasukkan kaum musyrikin ke dalam golongan kaum muslimin. Kenapa? Karena kaum musyrikin pada zaman Nabi Muhammad SAW, mereka menganggap Allah adalah Tuhan. Tapi ketika mereka disuruh sama Nabi Muhammad SAW ucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka tidak mau. Kenapa mereka tidak mau? Ada konsekuensinya. Kenapa? Karena kalau mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, makna yang sebenarnya adalah mereka harus mentauhidkan Allah dalam hal peribadatan. Dan itu kembali kepada tauhid uluhiyah. Maka makna yang benar adalah la ma'buda, tidak ada sesembahan yang berhak disembah. La ma'buda bihaqqin. Ya. Ya, tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Nah, Syekh ingin menjelaskan kepada kita makna atau tafsir dari kalimat la ilaha illallah. Kemudian Syekh rahimahullah, beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, ulaika alladziina yad'uuna yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab. Yaitu mereka yang maknanya adalah mereka yang berdoa yabtaghuna ila rabbihimul wasilah, dan mereka mencari wasilah menuju Rabb mereka, ayyuhum aqrab, yang mana yang paling dekat kepada Rabb mereka. Ya, ini menjelaskan bahwasannya ya orang-orang terdahulu ya mereka ketika beribadah ya mereka mencari sesuatu wasilah. Apa itu wasilah? Wasilah maknanya adalah al-qasdu wal hajatu wa taqarrub bil a'mal salihah, yaitu mereka menjadikan suatu maksud atau kebutuhan dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasilah boleh atau tidak? Boleh. Akan tetapi ada wasilah yang syar'i, ada yang tidak syar'i. Wasilah yang syar'i adalah contoh kita meminta kepada Allah dengan menyebut nama-nama Allah, syar'i. Atau dalam sebuah hadis disebutkan kita meminta kepada Allah dengan menyebut amalan-amalan yang sudah kita kerjakan, maka itu boleh. Yang tidak boleh adalah menjadikan sesuatu wasilah yang mana hal tersebut tidak bisa dijadikan wasilah, yang tidak ada dalilnya. Contohnya apa? Misalnya tiang ini kita jadikan wasilah untuk agar supaya tiang ini menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kita menjadikan sesuatu kuburan wali fulan bin fulan, yang mana ketika kita berdoa meminta hajat, maka dengan sebab wali fulan ini bisa menjadikan wasilah agar supaya doa kita terkabul. Apa yang dilakukan kaum musyrikin? Yang dilakukan kaum musyrikin adalah menjadikan ya patung-patung tersebut wasilah. Ya, oleh sebab itu dalam Al-Quran disebutkan, ketika mereka ditanya dalam surah Az-Zumar, orang-orang Quraisy ini, ketika mereka ditanya, apakah engkau menyembah patung? Mereka tidak menjawab iya. Ya. Mereka menjawab, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Ma na'buduhum, kami tidak menyembah mereka. Ya. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna, kami tidak menyembah mereka, kami tidak menyembah patung-patung itu, kecuali kami ingin menjadikan patung-patung tersebut agar supaya mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itulah Allah menghukumi mereka musyrik. Jadi jangan sampai kita salah sangka, oh mereka menyembah patung. Tidak, mereka patung itu hanya sebagai wasilah, tetapi wasilah tidak syar'i. Mereka menganggap patung tersebut bisa mendatangkan manfaat dan mudarat, ya, dapat menjadikan wasilah akan terkabulnya doa dan lain sebagainya.
Yang mana wasilah itu tersebut tidak syar'i, maka itu menghukumi atau menjadikan mereka status musyrikin yang diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh rahimahullah beliau membawakan ayat yang selanjutnya, wa id qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun. Dan tatkala Ibrahim berkata untuk ayahnya wa qaumihi dan kaumnya, innani bara'un mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah, illa alladzi fatarani, kecuali zat yang menciptakanku, fa innahu sayahdin, maka dia akan memberikanku petunjuk, wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un, dan dia menjadikan kalimat la ilaha illallah kalimat yang kekal fi 'aqibihi, untuk orang-orang setelahnya, la'allahum yarji'un, agar supaya orang-orang yang hidup setelahnya mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Syekh ingin menjelaskan kenapa beliau membawakan ayat ini, ingin menjelaskan kepada kita bahwasannya mengakui Allah sebagai Tuhan saja tidak cukup. Harus mengakui atau berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan dan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Agar supaya tauhid kita sempurna dan diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim mengatakan, innani bara'un mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Aku berlepas diri. Nabi Ibrahim mengakui kalimat tauhid, tapi itu tidak cukup. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, innani bara'un mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Maka dua hal ini ketika kita mengucapkan kalimat tauhid, ketika kita ingin mendakwahkan kalimat tauhid, maka dua hal ini harus terkumpul. Yang pertama adalah meyakini bahwasanya Allah adalah satu-satunya zat yang berhak disembah, kemudian mengingkari segala bentuk sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, lanjutkan. Wa qawluhu ta'ala ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Al-ayah, firman Allah Ta'ala, mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib mereka sebagai rob-rob selain Allah. Wa qawluhu ta'ala wa minan nasi man yattakhidhu min dunillah andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Al-ayah, firman Allah Ta'ala, dan di antara manusia ada yang menjadikan sembahan selain Allah sebagai tandingan-tandingan terhadapnya, yang mereka mencintai sembahan tersebut sebagaimana mencintai Allah. Barakallahu fiik. Kemudian Syekh rahimahullah beliau membawakan ayat yang berikutnya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan ahbar wa ruhban, yaitu pendeta-pendeta mereka, ahli-ahli ibadah mereka, arbaban, sebagai rabb, sebagai tuhan-tuhan, min dunillah, selain Allah Subhanahu wa taala, wal masih ibn Maryam, dan juga mereka menjadikan Masih ibn Maryam, anak Maryam, sebagai sesembahan. Wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida, dan tidaklah mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali menyembah Tuhan yang satu, la ilaha illahu, tiada Tuhan yang berhak disembah keselainnya, subhanahu amma yusyrikun, maha suci bagi Allah Subhanahu wa taala dari apa yang mereka persekutukan. Ayat ini dibawakan oleh Syekh rahimahullah ingin menjelaskan kepada kita bahwasannya ketika seseorang yang mengakui kalimat la ilaha illallah, yang mengakui kalimat tauhid, maka wajib mentaati apa yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau mengakui apa yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya itu adalah halal, dan mengakui apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka itu adalah haram. Kalau seandainya mereka mengikuti
pendeta-pendeta, atau bahkan kalau dalam Islam kiai-kiai, yang mana mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan, maka sejatinya mereka telah menuhankan siapa? Kiai-kiai mereka. Sebagaimana kaum Kristiani, ya, kaum Nasara, ya, ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum, dan juga kaum Yahudi, ya, mereka menjadikan ahbar, yaitu pendeta-pendeta mereka, wa rubban, ya, ahli ibadah mereka, arbaban, sebagai tuhan-tuhan. Kok bisa mereka maksudnya apa kalau dijadikan sebagai tuhan? Yaitu mereka mengikuti, ya, fatwa-fatwa sesat yang difatwakan oleh pendeta mereka, yang isinya adalah ada hal yang dihalalkan oleh Allah mereka haramkan, ada hal yang diharamkan oleh Allah mereka halalkan. Mereka mengubah hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi orang yang meyakini dalam hatinya bahwasannya, ya, apa yang Allah halalkan adalah haram sesuai dengan fatwa kiainya atau pendetanya atau siapapun itu, atau apa yang diharamkan oleh Allah adalah halal sesuai dengan fatwa kiainya atau imamnya atau pendetanya, maka dia telah apa? Musyrik. Maka sejatinya dia telah menjadikan Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Syekh ini menjelaskan kepada kita bahwasanya salah satu bentuk kemusyrikan adalah mengikuti seseorang yang menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan begitu juga apa? Sebaliknya. Kemudian ayat berikutnya adalah, ya, beliau membawakan firman Allah, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah, dan di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan. Bagaimana mereka bisa menjadikan selain Allah itu sebagai tandingan? Di sini Allah jelaskan, yaitu yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka mencintai, ya, di sini ada tafsir di antara para ulama. Maksudnya adalah mereka mencintai sesembahan mereka atau tandingan-tandingan mereka atau hal-hal yang mereka sembah, ya, itu tandingan bagi Allah. Mereka mencintai hal tersebut seperti mereka mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti halnya contoh, ya, mereka menyembah kuburan, mereka mencintai kuburan sebagaimana mereka mencintai Allah. Itu masuk ke dalam ayat ini. Yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka mencintai hal tersebut, mereka mencintai mereka sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika hal itu dilakukan, maka mereka disebut di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yattakhidhu min dunillahi andadan, yaitu di antara orang yang menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kenapa kok bisa cinta di sini? Ya, kalau kita flashback kembali, kita sudah belajar usul ats-tsalatsah. Yang namanya hub itu apa? Cinta. Cinta itu adalah bentuk apa? Ibadah. Gak boleh kita mencintai sesuatu melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mencintai sesuatu melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu termasuk apa? Kesyirikan. Bagi orang yang belum tahu, mudah-mudahan Allah ampuni. Tapi yang sudah tahu, maka prepare. Cinta itu adalah ibadah. Siapa menyebutkan? Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, ya, dalam ayat yang kita sebutkan tadi. Allah menyebutkan di antara orang yang menjadikan tandingan bagi Allah adalah orang yang mencintai mereka, yang mencintai sesembahan mereka, mencintai orang lain sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus tahu mana yang termasuk ibadah, mana yang bukan. Nanti kita bisa buka itu, flashback lagi, buka kitabnya lagi, Al-Usul Ats-Tsalatsah, Anwa'ul Ibadah, macam-macam ibadah apa saja. Nah, itu kita dalilnya, dalilnya sebagainya ada semua di situ. Ya. Maka ketika kita tahu bahwasanya itu adalah ibadah, jangan sesekali kita palingkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala.
Lanjutkan. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. Diriwayatkan dalam as-sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan mengingkari segala sembahan selain Allah, haramlah harta dan darahnya, sedang hisab atau perhitungannya terserah kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik. Kemudian Syekh rahimahullah beliau menyebutkan suatu dalil yaitu fi sahih ya, dari Nabi Muhammad SAW annahu qala, Nabi bersabda, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang berkata kalimat la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan mereka mengingkari segala bentuk peribadatan kepada selain Allah, hauma maluhu wa damu, maka hartanya dan darahnya haram, ya, haram diambil, haram di apa namanya, darahnya, ya, tidak boleh kita mengambil darahnya, ya, seperti misalnya kita menyakiti dan lain sebagainya, ya. Wa hisabuhu 'ala Allah, dan perhitungannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud dari dalil ini? Syekh ingin menjelaskan kepada kita bahwasannya barang siapa yang berkata la ilaha illallah, dia mengucapkan kalimat tauhid, ya, mengucapkan kalimat tauhid, wa kafara bima yu'badu min dunillah, tidak hanya sekedar mengucapkan, akan tetapi mengingkari segala bentuk peribadatan kepada selain Allah. Maksudnya apa? Ucapan la ilaha illallah itu harus dibarengi dengan amal. Karena ada kalimat wa kafara bima yu'badu min dunillah, mengingkari, ya, segala bentuk peribadatan kepada selain Allah. Jadi tidak hanya cukup sekedar ucapan, harus dengan apa? Amalan. Ya. Wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan juga wal bara'atu mimma yunafiha, dan juga berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan. Ya. Ketika seseorang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, maqala la ilaha illallah, kemudian beramal, ya, wa kafara bima yu'badu min dunillah, beramal dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan dan mengingkari segala bentuk peribadatan kesyirikan atau hal-hal yang berbau kesyirikan, maka haruma maluhu wa damuhu, maka hartanya dan darahnya haram, haram, ya, wa hisabuhu 'ala Allah, dan perhitungannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalimat la ilaha illallah itu dapat berlaku di hadapan Allah Subhanahu wa taala harus dengan apa? Ilmu. Ya, ada ilmunya. Kita harus mengilmui kalimat la ilaha illallah. Kita harus tahu maknanya, ilmunya, kita harus yakin dan lain sebagainya. Kemudian kita amalkan. Setelah kita amalkan, kita harus tahu lawan dari kalimat la ilaha illallah, kita jauhi. Maka ketika kita lakukan hal tersebut sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, wa hisabuhu 'ala Allah, dan perhitungannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya kalimat la ilaha illallah itu akan berguna bagi kita. Maka tidak hanya cukup dengan apa? Ucapan. Adapun orang yang masuk Islam dengan hanya sekedar ucapan kalimat la ilaha illallah, maka kita menghukumi mereka secara zahir. Ya, karena kita tidak bisa menghukumi secara amalan. Kita menghukumi secara zahir saja, bahwasanya mereka muslim. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Usama bin Zaid. Ya, ketika Usama, ya, dihadapkan oleh dengan seorang musuh, kemudian ketika mau ditebas pedangnya tersebut, ya, kemudian musuh tersebut mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian Usama berkata, sungguh engkau mengucapkan itu karena ingin lari. Akhirnya ditebas oleh Usama. Ketika ditebas, sampailah berita tersebut kepada Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad berkata kepada Usama, apakah engkau membunuh seseorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Dan itu diulang berkali-kali oleh Nabi Muhammad SAW. Yang artinya apa? Nabi ingin menegaskan, ketika ada orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia dihukumi sebagai muslim. Akan tetapi, apakah kalimat tersebut ketika dia sudah dihukum menjadi muslim,
akan bermanfaat seketika ketika dia hanya sekedar mengucapkan? Apakah bermanfaat ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala? Maka tunggu dulu. Harus kita pahami dulu maknanya, dalami dulu ilmunya, kita amalkan, jauhi syirik dan lain sebagainya, barulah bermanfaat kalimat tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu tidak kita lakukan, misalnya kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi syirik jalan dan lain sebagainya, maka sungguh kalimat tersebut tidak bermanfaat. Mafhum insyaallah. Baik. Nanti dalam bab-bab setelahnya, ya, beliau rahimahullah akan menjelaskan tentang berbagai macam jenis kesyirikan yang sering terjadi di zaman beliau bahkan sampai zaman sekarang. Baik. Lanjutkan, Syekh. Wa syarhu hadhihi tarjamati ma ba'daha minal abwab. Keterangan tentang bab ini akan datang pada bab-bab berikutnya. Fihi akbarul masaili wa hammuha wa hiya tafsir tauhid wa tafsir syahadati wa bainaha bi umuri wadihah. Minha ayatul Isra bayyana fiha ar-radda 'ala al-musyrikin alladhina yad'una as-salihin. Fa fiha bayanu anna hadha huwa syirkul akbar. Wa minha ayatul bara'ah bayyana fiha anna ahlal kitab ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wa bayyana annahum lam yu'maru illa liya'budu ilahan wahida ma anna tafsiraha alladhi la ishkala fihi ta'atul ulama wal ibadi fil ma'siyah la du'a'uhum wa iyyahum. Wa minha qaulul Khalil alaihi salam lil kuffar innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fastasna minal ma'budina rabbah. Wa dzakara subhanahu anna hadhihi al-bara'ata wa hadhihi al-muwalah hiya tafsiru syahadati an la ilaha illallah faqala waj'alaha kalimatan waja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Wa minha ayatul Baqarah fil kuffari alladhina qala Allahu fihim. Hada syarh ya Syekh. Syarh. Anta taqra al-syarh. Innani bara'un. Baik. Antum baca syarahnya atau matannya? Ada ba'da. Oh, langsung dia. Nah. Tapi ikra. Mustamir. Iya, istamir. Minha qaulu man qala la ilaha illallah. Lakin kasir satu. Ya? Kasir. Tapi hada syarh. Tapi bagus. Ya, tapi barakallahu fik. Ya, Syekh menyebutkan wa syarhu hadhihi tarjamah ma ba'daha min al-abwab. Dan nanti beliau rahimahullah ya akan menyebutkan tentang syarah dari ayat-ayat ini ya dijelaskan oleh beliau pada bab-bab setelahnya. Baik, lanjutkan ke bab babu minasyirki lubsul halaqah khubtul lubsul halqati wal khayti wa nahwihima. Nah, babu minasyirki lubusul halqati wal khayti wa nahwiha li raf'il bala'i aw daf'ihi. Bab ke-6 termasuk kesyirikan memakai gelang, benang dan sejenisnya sebagai pengusir atau penangkal mara bahaya. baik, barakallahu fik. Syekh rahimahullah mulai membahas tentang macam-macam kesyirikan secara detail yang berkaitan dengan tauhid uluhiyah. Dalam bab ini beliau mengatakan babu minasyirki, bab termasuk dari bentuk kesyirikan lubsul halqati, memakai halqah. Halqah itu seperti halnya kalung atau segala bentuk sesuatu yang melingkar, bisa kalung, bisa gelang dan lain sebagainya. Ya, wal khayti dan juga sesuatu yang dijahit. Ya, wa nahwihima atau yang semisal ya, yang sering dipakai oleh umumnya orang ya. Li raf'il bala'i wa daf'i, dengan tujuan untuk raf'u. Raf'u itu artinya menghilangkan atau mengangkat al-bala,
segala bentuk kesulitan atau mara bahaya, wa daf'ihi, dan juga dengan tujuan untuk mencegah mara bahaya. Maka di sini beliau mengatakan babu minasyirki. Ya, ini adalah suatu bentuk kesyirikan. Apa itu? Yaitu orang yang memakai gelang atau memakai kalung dengan tujuan untuk menolak bala, ya, atau menghilangkan bala. Pertanyaannya, apakah dia syirik besar ataupun syirik kecil? Ada satu kaidah yang penting, ya, yang ini sangat bermanfaat bagi kita ketika kita menentukan apakah hal tersebut bisa terjatuh atau bisa menjadikan seseorang atau bisa termasuk dalam bentuk kesyirikan ataukah tidak. Ya, kaidahnya adalah, ya, ini dituliskan oleh Syekh guru kami di Madinah, namanya Syekh pada semester 2 dulu, berapa tahun yang lalu ya, saya lupa namanya itu. Faisal, Syekh Faisal, kan Ustaz Faisal ya, Syekh Faisal, Dr. Faisal, ya. Dr. Faisal. Beliau menuliskan kaidah ini, ya, kaidah yang sangat penting. Ja'al syai'i sababan, ya. Kaidah dengan tujuan agar supaya kita bisa membedakan apakah hal yang kita lakukan itu mengandung kesyirikan ataukah tidak. Ya, ini kaidahnya ja'alu. Nanti insyaallah saya akan terjemahkan ja'alu syai' sababan walam yaj'alillahu sababan la bisyar'i wala bitajrubati al-mubasharati al-zahirati syirkun asghar. Ada yang bisa terjemahkan? Baik. Ja'alu syai' maknanya adalah menjadikan sesuatu sebagai sebab. Walam yaj'alillahu sababan, yang mana Allah tidak menjadikan hal tersebut sebagai sebab. Dari mana kita tahu Allah tidak menjadikan hal tersebut sebagai sebab? La bisyar'i, ya. Baik. Dari mana kita tahu Allah tidak menjadikan hal tersebut menjadi sebab? Ya. Yaitu dengan melihat dari sisi syariat dalil atau penelitian yang jelas, ya. Menjadikan sesuatu sebagai sebab yang mana Allah
tidak menjadikan hal tersebut sebagai sebab. Dari mana kita mengetahui bahwasannya hal tersebut menjadi sebab? Dari dua sisi. Yang pertama adalah dari sisi syariat, dalil, dan juga dari sisi penelitian yang jelas dari orang-orang yang ahli. Ya. Di sini kita tahu bahwasannya, ya, ketika misalnya dari syariat ada diterangkan bahwasannya itu adalah sebab, maka Allah menginginkan sesuatu tersebut menjadi sebab. Atau ada penelitian dari ahli bahwasanya itu adalah sebab, maka kita akui bahwasanya Allah menjadikan hal tersebut menjadi sebab. Ketika tidak ada dua hal ini, maka hukumnya adalah apa? Syirik kecil. Apa itu syirik kecil? Ya, sesuatu yang mengantarkan kepada syirik besar. Bisa tidak syirik kecil menjadi syirik besar? Bisa. Ketika itu dilakukan terus-menerus, ya, kemudian dia meyakini bahwasannya itu bukan lagi sebab, melainkan sesuatu tersebut bisa mendatangkan manfaat dan mudarat dengan sendirinya. Nah, ini adalah kaidah. Ya. Coba kita kasih contoh. Ya. Ja'al syai' sababan. Kita menjadikan sesuatu itu sebab. Walam yaj'alillahu sababan la bisyar'i wa la bitajrubah. Yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan sesuatu tersebut sebab. Baik itu dilihat dari sisi syariat dan juga dari sisi penelitian. Ya. Ketika hal tersebut tidak ada, baik itu dari sisi syariat dan penelitian, maka hukumnya adalah syirik kecil. Kita ambil contoh misalnya sesuai dengan kitab, ya, sesuai dengan judul kitab Al-Khair, atau apa namanya, jimat, atau kalau di sini di kitab halqah, kalung. Kita memakai kalung. Kalau zaman dulu itu kalung yang ada petanya, ada apa namanya, jimat, ya, entah mungkin raja atau apa gitu, ya, dipakaikan di sini, di leher, atau dipakaikan di gelang, atau di kaki dan lain sebagainya, atau dimanapun, ya, pokoknya itu digantung, atau di rumah dan lain sebagainya. Dia menganggap bahwasanya sesuatu itu adalah sebab. Sebab apa? Untuk menolak bala atau menghilangkan bala. Pertanyaannya, apakah sesuatu tersebut, ya, telah dijadikan Allah sebagai sebab? Kita tinjau dari sisi syariat. Ada tidak dalilnya bahwasanya Allah mengizinkan kita, ya, untuk memakai kalung tadi guna untuk menolak bala atau menghilangkan bala? Apakah ada dalilnya dari sisi syariat, dari Al-Quran dan Sunnah? Maka kalau kita tidak temui, berarti satu hal ini tidak ada. Kalau ini tidak ada, apakah ada penelitian yang pasti, yang jelas bahwasannya kalung yang kita pakai, apa namanya, benda yang kita pakai itu menjadi sebab tertolaknya bala atau, ya, hilangnya bala tersebut? Kalau tidak ada penelitian juga, maka sesuatu yang kita lakukan tadi itu adalah syirik kecil. Kapan dikatakan syirik kecil? Ketika dia masih meyakini bahwasannya itu adalah sebab. Ketika dia meyakini bahwasannya hal yang dia pakai tadi bisa mendatangkan manfaat dan mudarat dengan sendirinya, maka dia telah masuk ke dalam syirik besar. Ya. Maka ini ditarik, ya, di hal-hal yang lain. Bisa kita ajarkan kepada orang-orang di kampung kita, ya, banyak yang memakai apa, keris nih. Dia apa namanya, simpan keris guna untuk mengusir jin. Ya. Simpan keris keramat guna untuk mengusir jin. Kita masukkan ke dalam kaidah ini.
dia menjadikan keris ini menjadi sebab untuk mengusir jin. Apakah keris itu disematkan atau disebutkan dalam dalil bahwasanya dapat mengusir jin? Ada tidak? Kalau tidak ada, kita pakai yang kedua. Apakah ada penelitian yang jelas dari para ahli bahwasanya keris yang jelas, bukan yang ngambang, yang jelas pasti bahwasanya keris dapat menghilangkan jin? Ada enggak? Tidak ada, pasti tidak ada. Maka ketika kita menjadikan keris tersebut untuk mengusir jin, maka kita telah melakukan syirik kecil. Jadi termasuk dosa yang paling besar, lebih daripada dosa riba. Orang masya Allah riba, ini segala macam dosa besar. Nah, riba dosa besar, zina dosa besar. Tapi syirik kecil, walaupun ada tulisan kecil di sini, bukan berarti dosa kecil. Ini syirik, mau dia kecil, mau dia besar, itu dosa besar dan paling besar. Bedanya apa? Kalau syirik kecil ini termasuk dosa besar yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Tapi kalau syirik besar, dia keluar dari Islam. Walaupun secara zahir kita tidak boleh mengkafirkan, karena yang boleh mengkafirkan siapa? Ulul amri, hakim. Tapi nanti pertanggungjawaban dia di hadapan Allah ketika dia mati dalam keadaan melakukan syirik besar. Ketika dia mati melakukan atau melakukan syirik besar, maka tidak ada lagi tempat untuk kembali ke dunia. Ya Allah, aku tidak tahu yang kembali lagi ke dunia. Sudah habis masanya. Dalam surah Al-Mu'minun dijelaskan, idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un. Ketika salah seorang dari mereka datang kematian kepadanya, mereka berkata, ya Rabb, kembalikan aku ya Rabb. La'alli a'malu shalihan fima tarak. Agar supaya aku kembali ke dunia untuk melakukan amalan soleh yang aku tinggalkan. Apa kata Allah? Kalla, tidak mungkin, sudah habis masanya, selesai. Jadi kalau sudah mati, sudah selesai. Mumpung masih hidup di dunia, pelajari agama, bedakan. Ustaz kecil, Ustaz. Enggak, besar dosanya. Besar dosanya, bahkan dosa yang paling besar. Dosa yang paling besar. Karena dia apa? Kaitannya dengan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau zina kaitannya dengan hak makhluk, dosa besar, ada hukumannya di dunia. Tapi kalau syirik, ini kaitannya dengan Allah langsung, hak Allah. Jangan main-main Tuhan kita. Jadi jangan kita remehkan. Kita pelajari apa itu syirik kecil, apa itu syirik besar. Maka dalam kaidah ini bisa kita simpulkan bahwasanya apakah sebab tersebut datang dari sisi syariat, kemudian apakah ada penjelasan para ahli. Kalau ada dari salah satu tersebut, kemudian kita menjadikan hal tersebut adalah sebab, maka itu tidak masalah. Kasih contoh lagi sekali, menjadikan suatu sebagai sebab. Contoh obat, yang mana Allah tidak menjadikan hal tersebut sebagai sebab, yaitu kita katakan hal tersebut menjadi sebab dengan salah satu dari dua hal. Obat, apa yang disebutkan dengan dalil? Contoh misalnya paracetamol. Ada nggak dalam Quran paracetamol? Tak ada baru. Yakin? Tuh, tidak ada di Al-Quran paracetamol, tidak ada. Karena hafal Al-Quran bertahun-tahun tidak ketemu kalimat paracetamol. Amoxicillin dan lain sebagainya nggak ketemu. Tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Tapi apakah ada penelitian yang jelas dari para ahli bahwasannya paracetamol bisa menjadi sebab menghilangkan pusing, demam dan lain sebagainya? Ada, dan penelitiannya jelas. Maka apakah boleh kita menjadikan hal tersebut sebab? Jawabannya boleh. Dan ketika kita menjadikan hal tersebut sebab, obat tadi amoxicillin dan paracetamol, maka tidak menjadikan kita melakukan syirik kecil. Kenapa? Karena hal tersebut diakui oleh penelitian yang jelas. Sampai sini paham? Insyaallah. Ya. Baik, barakallahu fiikum. Jam 9 insyaallah.
Ini belum masuk bab ini, baru judulnya saja. Ya, baru judulnya. Nanti insya Allah karena udah jam 9 ya. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Tapi barakallahu fiik. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Baik. Ya. Kalau seandainya kita menjadikan obat tersebut berpengaruh dengan sendirinya. Contoh misalnya, aku sembuh dari demam karena amoxicillin atau paracetamol, misal. Kita tidak mengatakan obat tersebut adalah sebab atau wasilah, ya. Wasilah itu adalah al-qasdu, jadi kita sampaikan, yaitu menjadi perantara untuk menuju sesuatu. Ya. Jadi salah satu makna wasilah. Kalau kita meyakini bahwasanya obat tersebut dapat menyembuhkan penyakit demam kita dan pusing kita dengan efek dari obat tersebut tanpa campur tangan Allah, maka kita masuknya apa? Enggak mampir ke syirik kecil lagi, langsung ke syirik besar. Ingat maknanya di sini, kalimatnya adalah sebab. Ketika kalimat sebab ini dihilangkan, mau dia sesuai dengan dalil, mau dia penelitian yang jelas, itu jatuhnya kepada syirik besar. Jadi sebab itu tidak boleh dihilangkan. Kita minum obat, jelas ada penelitian yang jelas, ya, penelitian yang nampak. Ya. Tapi kita tidak menyatakan bahwasannya obat tersebut adalah sebab, maka sama saja kita telah melakukan syirik besar. Maka kita dulu di situ ketauhidan kita. Manusia memiliki ilmu. Tapi yang menentukan berhasil atau tidaknya siapa? Allah. Nah, itulah tauhid. Kita diperintahkan untuk mengambil sebab yang jelas, yang pasti, sebab yang langkah yang benar. Akan tapi yang menentukan hasilnya siapa? Allah. Itulah apa? Tauhid. Sebab itu wajib. Kita ngambil sebab wajib, dan sebab juga harus yang jelas, penelitian yang jelas, kemudian sesuai dengan syariat. Ya. Semisal kayak ruqyah syariah, orang kejinan begitu misalnya, kemudian dia ruqyah syariah. Ya. Ruqyah syariah, apakah itu sebab? Kalau dia menyatakan bahwasannya ruqyah ini adalah sebab kesembuhan saya, tapi yang menyembuhkan adalah Allah, maka nggak ada masalah. Kenapa? Ruqyah sesuai dengan dalil, ada dalilnya, ruqyah syariah boleh. Tapi kalau dia mengatakan bahwasannya ruqyah syariah inilah yang menyembuhkan saya, dan dia tidak menyatakan ada campur tangan Allah. Maksudnya apa? Dia bergantung, kalau saya tidak diruqyah saya sakit terus. Maka bisa jadi dia masuk ke dalam syirik besar. Faham ya? Jadi kata kuncinya adalah sebab. Baik, barakallahu fiik. Ada pertanyaan lagi? Insyaallah. Jelas ya? Ini mulai nampak seru nih kayaknya. Karena banyak yang bersinggungan dengan amaliyah yang terjadi di zaman kita. Ya, mulai dari memakai jimat, kemudian kekuburan, kemudian bantahan dalil dan lain sebagainya. Ya, kita ini dalam beragama ilmiah saja. Qala Allah, qala Rasul. Ya, ilmiah. Tidak ada khurafat-khurafatnya. Ya. Apa yang Allah katakan itu kita ikuti. Apa yang Nabi SAW katakan kita ikuti. Ya. Ini boleh, ini tidak. Ya sudah, kalau tidak boleh, kita tinggalkan. Yang boleh kita kerjakan. Jadi dalam beragama, Allah itu simple. Agama itu mudah. Allah perintahkan sesuatu, kerjakan. Ya. Ketika Allah larang, tinggalkan. Ketika kalian diperintahkan oleh Allah mengerjakan sesuatu dan kalian tidak mampu, apa kata Allah? Apakah Allah maksa? Tidak. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan semampu kalian. Kemudian Allah menyebutkan dalam surah Al-Hajj,
ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Dan Allah tidak menjadikan agama ini sebagai bentuk kesulitan bagi kalian. Agama ini mudah. Yang mempersulit siapa? Kita. Contoh, meninggal fulan harus menyediakan makanan untuk ratusan orang. Ya. Contohnya apa itu? Tahlilan ya, tahlilan, menyediakan makanan. Kalau kita kaji kitab-kitab para ulama, ya, kita lihat apakah sahabat melakukan demikian, tabi'in melakukan demikian, 4 imam madzhab melakukan demikian, apakah ini sesuai dengan Islam? Kalau kita kaji, jawabannya tidak ada. Ya. Harusnya kalau dalam syariat, orang lain yang memberikan kita selaku keluarga yang terkena musibah. Tapi sekarang terbalik, kita yang menyediakan makanan untuk mereka, kayak walimah. Walimah itu apa? Kalau kemarin kita baru bahas fikih nikah, walimah itu adalah ya sebagai bentuk pesta dan lain sebagainya. Gampangnya begitu. Ya. Nah sekarang antum tasyakuran dengan apa? Meninggalkan keluarga antum, make sense enggak? Masuk enggak? Enggak kan? Masuk enggak kira-kira? Antum buat tasyakuran, antum berikan. Ya, walaupun ada dalil, kalau dia buat dalil yang lain banyak. Ya alasan-alasan yang lain banyak. Ini kita mau sedekah agar supaya mayatnya itu nanti mudah dan lain sebagainya. Ada saja alasannya. Tapi tetap kembali, apakah itu sesuai dengan perintah Rasul ataukah tidak? Apakah sudah ada tuntunannya ataukah tidak? Selama antum mengatakan itu adalah ibadah. Bukan sedekah biasa, ini adalah ibadah. Suatu ritual ibadah. Maka harus dilandasi dengan apa? Dalil. Antum mengklaim itu adalah bentuk ritual ibadah, harus dilandasi dengan apa? Dalil. Ya. Tapi kalau antum sekedar hanya ya saya memberikan sedekah dan lain sebagainya, ini adalah wasiat dari mayit, enggak ada masalah. Yang jadi masalah adalah menjadikan hal tersebut sebagai hal yang wajib dan menjadi sebagai rutinitas dan sebagai bentuk ibadah yang harus dilaksanakan. Ketika dia mengatakan hal tersebut adalah ibadah, dalil harus ada. Makanya banyak orang yang kesulitan menganggap Islam ini sulit. Kenapa? Karena banyak amaliyah yang baru. Kalau hanya mengikuti Nabi, kemudian para sahabatnya, kemudian para imam, nggak ada yang sulit, mudah semua. Yaitu adalah agama Islam. Nah, barakallahu fikum. Mudah-mudahan yang singkat ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.